Sejauh ini ada 13 nama di One Piece yang sudah diketahui identitasnya. Yang paling baru terungkap adalah keluarga dari kerajaan Alabasta, yaitu Nefeltari. Dari 13 nama ini, siapa pemilik nama D terkuat di One Piece? Mari kita bahas bersama-sama. Tidak bisa dipungkiri akan kekuatan dari tekad Portgas di Roach. Wanita yang satu ini sengaja menahan Ace lebih lama di kandungannya supaya Ace tidak terbunuh. Itu butuh kekuatan fisik dan tekad yang luar biasa. Meski begitu, sejauh ini ibu Ace ini tidak pernah diperlihatkan bertarung. Jadi kalau dari segi kekuatan, dia pun hanya berada di peringkat paling bawah. Nenek moyang Vivi ini ternyata nama lengkapnya adalah Nefeltari di Lily. Meski begitu, kekuatan Lily sendiri belum diketahui karena dalam sejarahnya pun tidak diperlihatkan ia bertarung. Jadi untuk sekarang kita menempatkannya di posisi bawah juga. Dan peringkatnya akan naik jika nantinya ada flashback yang membahas kekuatan dalam bertarungnya. Nefeltari Cobra masuk di posisi 11 karena ternyata sejak awal keluarga Nefeltari ini bagian dari D. Cobra adalah seorang raja yang baik, tapi sejak awal penampilannya hingga kematiannya di tangan Insama, ia tidak pernah diperlihatkan kemampuan bertarung. Dibandingkan ayahnya, Nefeltari Vivi punya kemampuan bertarung. Hal ini ditunjukkan saat ia beraliansi dengan bajak laut topi jerami melawan bajak laut krokodil dan juga lainnya. Sehingga posisinya di urutan ke-10 akan cukup pas. Sebagai wakil Laksamana, dulunya Saul sebenarnya sudah pasti bisa Bososoku Haki dan juga Kenbunsoku Haki. Digabungkan dengan tubuhnya yang raksasa, Saul pun bisa menjadi ancaman besar bila dihadapkan oleh orang biasa. Buktinya ia bisa mengangkat dan membanting kapal. Namun sayangnya di hadapan kekuatan Logia Aokiji, Saul tidak bisa berbuat banyak karena memang level kekuatan keduanya cukup jauh. Sejak kecil, Ace sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Salah satunya adalah ia memiliki haki raja. Kemudian dia memakan buah merah-merah Nomi dan ia menjadi semakin kuat. Saat bertarung melawan bajak laut Kurohige sampai mengatakan kepada anak buahnya kalau Ace memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada mereka. Hingga pada akhirnya bajak laut Teach melakukan kecurangan dengan mengeroyok Ace, meski pada akhirnya Ace harus kalah di tangan Teach sendiri. Dari segi kekuatan, Lau mungkin masih di bawah pemilik nama D lainnya, tapi itu bukan berarti dia lemah. Jangan lupa kalau Lau sudah dilatih oleh para eksekutif Doflamingo untuk persenjataan dan juga bela diri. Tanpa OP-OP Nomi pun, Lau masih bisa menghajar musuh. Dengan kekuatan buah iblis OP-OP Nomi, ia bisa dengan mudah mengacaukan banyak musuh sekaligus. Apalagi ia sudah mencapai Awakening, dia bisa mengalahkan musuh seperti Big Mom. Walau sayangnya, Lau rupanya masih belum cukup kuat untuk melawan musuh seperti Teach dalam pertarungan 1 lawan 1. Walaupun salah satu faktor kekalahan Lau adalah masih dalam kondisi capek pasca pertarungannya di Wano, sedangkan Teach dan krunya dalam kondisi segar bugar. Teach adalah orang yang memberikan Akagami luka ikoniknya. Tak hanya itu, dia sekarang memiliki Gura-Gura Nomi dan juga Yami-Yami Nomi. Dengan kombinasi dua buah iblis itu, Teach memiliki kombinasi kekuatan yang sangat berbahaya. Dia bisa menetralkan dulu kekuatan buah iblis lawannya dengan Yami-Yami Nomi, lalu menghajar mereka dengan tinjuan gempa. Tak heran kelompok Marco kalah saat perang balas dendam. Selain itu, kami curiga sebenarnya Teach lebih kuat dari dugaan kita semua. Dan karena dia masih menyembunyikan kekuatan penuhnya. Sebenarnya kekuatan Monkey D. Dragon masih misterius sejauh ini. Namun sebagai manusia paling diburu di dunia, guru dari Sabo dan juga pemimpin pasukan revolusi, sudah pasti Dragon tidak mungkin lemah.
Dia pun diperhitungkan sekarang berada di jajaran manusia terkuat di One Piece. Posisi Dragon saat ini masih di bawah ayah dan anaknya. Hal ini disebabkan karena dia belum unjuk gigi hingga saat ini. Kalau dia sudah menunjukkan kekuatannya, dia bisa saja naik ke peringkat yang lebih tinggi. Di usia tua, Garp masih bisa meninju Marco dan melempar bola meriam dengan mudah. Sedangkan di usia muda, Garp adalah ancaman terbesar untuk Goldie Roger dan salah satu pihak yang menyebabkan kekalahan Rock di Xebec. Mungkin Garp sudah melemah karena usia, tapi dia tetap terasa sebagai salah satu makhluk terkuat di One Piece saat ini. Walaupun saat ini nasibnya tidak diketahui setelah kalah dari muridnya karena dicurangi. Saat ini kekuatan Luffy kira-kira sudah mencapai level Yonko atau bahkan lebih, terutama saat Luffy sudah mengaktifkan Gear 5 atau dalam mode Nikanya. Hal itu dia terasa benar-benar di tingkatan Kaido. Bahkan musuh seperti Lucci yang seimbang dengan Luffy ketika di alur Enies Lobby sekarang sudah bukan lagi levelnya. Begitu pula dengan Kizaru yang dulu sangat ditakuti oleh Luffy, kini hanya menjadi mainannya saja. Seharusnya Luffy pun bisa menjadi lebih kuat lagi saat One Piece mendekati tamat. Bahkan Luffy bisa menggusur para legend di peringkat 1 dan juga 2. Walaupun Xebec tidak pernah diperlihatkan bertarung, ia tetap salah satu pemilik Namadi terkuat di One Piece. Reputasinya soalnya luar biasa. Dia adalah penguasa lautan sebelum kelompok bajak laut Roger muncul. Kaido, Whitebird, dan juga Big Mom, 3 sosok dengan ego luar biasa, bisa dia buat jadi anak buahnya. Untuk mengalahkan Xebec pun butuh kerjasama antara Garp dan juga Roger, terutama karena Xebec didukung oleh anak buah yang juga begitu kuat. Nah, pemilik Namadi terkuat di One Piece sepanjang masa untuk saat ini adalah Goldie Roger. Roger termasuk yang mengalahkan Xebec di masa lalu. Kemudian saat muncul di kilas balik Oden, Roger mampu mementalkan Oden dan juga bertarung imbang dengan Whitebird. Patut diingat, itu adalah Whitebird dalam kondisi masih sangat bugar, sedangkan Roger dalam kondisi sakit-sakitan. Dan juga Whitebird saat itu dijuluki sebagai manusia terkuat di dunia. Nah, di cerita lainnya pun, Roger pernah mengalahkan Douglas Bullet yang dikenal sangat kuat itu dengan mudah. Ya, jadi sejauh ini Goldie Roger terasa sebagai pemilik Namadi terkuat di One Piece. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Pantaskah Roger berada dalam posisi pertama? Jika tidak, berikan alasannya.